Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan suku pertama dan beda dari suatu barisan aritmatika. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sebetulnya sudah pernah membahas tentang suku pertama dan beda barisan ya. Nah, untuk kasus hari ini diketahui barisan aritmatika yang sukunya tidak berurutan diketahuinya. Misal seperti ini. Pada suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiganya sama dengan 4 dan suku ke-8-nya sama dengan 11. Nah, ini tidak berurutan kan? Tentukan suku ke-20 pada barisan tersebut atau U20-nya ya. Nah, sebelum menentukan suku ke-20, kita harus mengetahui dulu suku pertamanya berapa dan bedanya berapa. Nah, jadi langkah pertama kita akan mencari dulu berapa suku pertamanya dan beda barisan tersebut. Kita mulai dari yang diketahui pertama yaitu suku ketiga. Suku ketiganya diketahui yaitu 4 ya. Nah, A-nya kita tulis lagi. Kan kita mau mencari itu ya, belum diketahui. N-nya 3, lalu B-nya kita tulis lagi. Ini 3 min 1 yaitu hasilnya 2 ya. Sehingga diperoleh sebuah persamaan 4 sama dengan A plus 2B. Nah, kita simpan dulu persamaan ini ya. Berikutnya diketahui suku ke-8-nya ya. Suku ke-8-nya berarti N-nya 8 kan. Diketahui suku ke-8-nya adalah negatif 11. Jadi negatif 11 sama dengan A plus 7B. Nah, di sini kita peroleh 2 buah persamaan. Nah, kedua persamaan ini kita kurangkan. Nah, bagaimana cara menguranginya? Kita lihat sama-sama ya. Kita tuliskan dulu persamaannya. Tapi harus sejajar ya. Coba lihat di sini. Konstanta dengan konstanta, A dengan A, B dengan B. Cara mengurangkannya seperti ini, seperti biasa. Tapi ingat, yang boleh kita sederhanakan atau kita kurangkan itu suku-suku yang sejenis. 4 dikurangi negatif 11, itu jadi 4 plus 11 ya. Hasilnya yaitu 15. Lalu ini A dikurang A. Hasilnya 0 kan? Berarti sudah tidak ada lagi A-nya. Tidak kita tulis lagi variabel A-nya. Nah, ini 2B dikurang 7B. 2 dikurang 7 hasilnya negatif 5. Nah, ini jadi negatif 5B. Berikutnya kita boleh tukar tempatnya seperti ini. Kita tuliskan negatif 5B-nya di ruas kiri dan positif 15-nya di ruas kanan. Nah, untuk mendapatkan B, tentunya kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Nah, di sini jadi B, di ruas kanan jadi 15 dibagi negatif 5. Kenapa ini jadi B aja? Karena negatif 5 dibagi negatif 5 kan 1 ya. 1B kita tuliskan B aja. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan negatif 3. Nah, untuk berikutnya kita tentukan suku pertamanya. Tadi di langkah yang sebelumnya kita kan punya 2 persamaan nih. Yang 4 sama dengan A plus 2B dengan yang negatif 11 sama dengan A plus 7B. Nah, untuk menentukan A, kalian pilih dulu salah satu dari 2 persamaan ini. Boleh pilih yang ini atau boleh juga pilih yang ini. Nah, kalau ibu pilihnya yang 4 sama dengan A plus 2B. Karena ini semuanya positif ya. Nanti akan lebih memudahkan bagi kita. Nah, 4 sama dengan A plus 2 kali B-nya negatif 3.
Ya, tadi udah kita dapat B-nya negatif 3. Oke, berikutnya 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Nah, di ruas kiri ada A plus negatif 6. Kita ingin memperoleh A kan? Berarti di ruas kiri ini negatif 6-nya harus ditambah 6 agar jadi 0. Maaf, di ruas kanan ini negatif 6-nya harus ditambah 6 agar jadi 0. Sehingga di ruas kanan tinggal tersisa A saja. Nah, kalau ruas kanan ditambah 6 berarti ruas kiri ditambah 6 juga dong. Perlakuannya harus sama, harus adil ya, biar seimbang. Nah, jadi kedua ruas kita tambah 6. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi A sama dengan 4 plus 6. Atau menuliskannya juga boleh seperti ini. A-nya yaitu 10. Nah, sudah lengkap. Suku pertamanya sudah ada. Dan bedanya juga sudah dapat. Barulah terakhir kita menyelesaikan soal yang tadi. Menentukan suku ke 20 atau U20. Kita mulai dari Anibi ini ya. A-nya 10, N-nya 20, kan yang ditanya suku ke 20 ya. Lalu B-nya negatif 3. Oke, kita hitung yang di dalam kurung dulu. 20 kurang 1 yaitu 19. Nah, berikutnya kita kalikan dulu 19 dikali negatif 3 yaitu negatif 57. Baru nanti ditambah 10. Jadi diperoleh suku ke 20-nya adalah negatif 47. Nah, akhirnya selesai ya. Oke, gimana? Kira-kira bisa nggak? Nah, untuk tahu kalian bisa atau tidaknya, kalian bisa coba nih soal berikut ini. Nah, pada soal sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan suku pertama, beda, dan suku ke N jika diketahui dua buah suku yang tidak berurutan pada suatu barisan aritmatika. Nah, contohnya tadi diketahui suku ketiga dan suku ke-8-nya ya. Lalu yang ditanyakan suku ke-20-nya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, tadi kita harus mencari dulu suku pertama dan beda pada barisan tersebut. Bagaimana dengan persoalan yang lain yang hampir mirip dengan soal yang tadi? Ini yang diketahui suku keduanya sama dengan 22, lalu suku ketujuhnya sama dengan 52. Yang ditanyakannya yaitu suku ke-12. Apakah untuk persoalan yang ini kita harus mencari dulu suku pertama dan bedanya seperti halnya di soal yang tadi? Atau ada alternatif penyelesaian yang lainnya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Coba kalian amati dulu, coba kalian perhatikan hal-hal yang diketahui pada dua soal tadi. Untuk soal yang pertama, yang diketahuinya suku ketiga dan suku ke-8. Lalu yang ditanyakannya suku ke-20. Nah, bisa kita ringkas seperti ini ya. Untuk soal yang kedua, yang diketahuinya suku kedua dan yang ditanyakannya suku ke-7. Yang diketahuinya suku kedua dan suku ke-7. Lalu yang ditanyakannya suku ke-12. Seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan dua kotak yang kuning ini. Menurut kalian, adakah sesuatu yang spesial? Apakah kalian bisa menduga perbedaannya di mana? Oke, kita lihat sama-sama ya. Untuk soal yang pertama. Dari suku ketiga ke suku ke-8 ini selisih urutannya atau N-nya yaitu 5 ya. Lalu dari suku ke-8 ke suku ke-20, selisih urutannya atau N-nya itu 12. Nah, bagaimana dengan yang soal kedua? Dari 2 ke 7, selisihnya 5. Dari 7 ke 12, selisihnya 5 juga. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kalau ini selisih N-nya atau selisih urutannya berbeda. Kalau yang soal kedua, selisih N-nya atau urutannya ini sama. Nah, untuk menentukan suku ke-12, jika kondisinya seperti ini kalian bisa
menentukan selisih dari sukunya. 22 dengan 52 selisihnya 30. Berarti untuk menentukan suku ke-12 ini dari 52 selisihnya 30 juga dengan suku ke-12-nya. Sehingga diperoleh suku ke-12-nya adalah 82. Nah, cara yang cepat seperti ini bisa digunakan, tapi ingat ya, kondisinya harus seperti ini. Selisih antara urutannya harus sama, selisih n-nya harus sama, ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.